Pariwisata Bali berkembang luar biasa, mungkin termasuk salah satu destinasi yang kemajuannya hebat sekali di Asia Tenggara dan juga mungkin di seluruh dunia. Kalau kita berbicara tentang pariwisata Bali, sebetulnya ada satu tokoh yang peranannya sangat luar biasa, monumental, akan tetapi banyak dilupakan dalam sejarah perkembangan pariwisata Bali. Beliau bernama Ide Bagus Kompiang, lahir di Singaraja karena ketika itu orang tua beliau bekerja di administrasi pemerintah kolonial, kalau tidak salah tahun 1927. Nama beliau Ide Bagus Kompiang, akan tetapi sekitar tahun 2008 beliau melakukan inisiasi untuk menjadi pendeta, sehingga nama beliau berganti menjadi Ide Pedanda Gede Ngurah Karang, dan istri beliau yang bernama Ana Agung Mira Astuti Kompiang menjadi Ide Pedanda Istri Karang. Bapak Ide Bagus Kompiang menjadi tokoh pariwisata Bali melalui perjalanan yang panjang, karena sejak muda, mungkin pada umur 20-an, beliau sudah terjun ke dunia bisnis. Mungkin kedengaran aneh karena ayah beliau bekerja sebagai, katakanlah, pegawai negeri. Mengapa Ide Bagus Kompiang menjadi pedagang atau pengusaha atau pengusaha pariwisata? Karena beliau memiliki ibu yang menjadi pedagang di pasar tradisional di Denpasar yang waktu itu bernama Pasar Badung. Kiranya dari keturunan ibulah bakat Ide Bagus Kompiang berkembang menjadi pengusaha industri pariwisata. Kalau kita lihat peran beliau, dan beliau cocok diberikan predikat sebagai pionir perintis pariwisata Bali, karena dari tangan dingin beliaulah pariwisata Bali berkembang mulai 1950-an di Sanur. Sanur merupakan destinasi wisata Bali yang pertama berkembang dalam arti yang sesungguhnya. Jauh lebih dulu daripada Kuta dan juga jauh lebih dulu daripada Ubud. Kalau Kuta dan Ubud berkembang tahun 70-an, Sanur berkembang 1950-an. Dan peran Ide Bagus Kompiang adalah karena beliau mendirikan hotel yang bernama Hotel Pantai Segara atau Segara Beach Hotel, yang sampai sekarang sudah lebih dari setengah abad bernama Segara Village Hotel. Hanya ada pergantian nama dari Segara Beach Hotel menjadi Segara Village Hotel. Didirikan tahun 1956, jadi hampir 10 tahun lebih dahulu dari kehadiran Hotel Bali Beach Sanur. Kalau kita mengatakan Sanur adalah epicentrum perkembangan pariwisata Bali yang pertama, mungkin asosiasi orang kebanyakan pada Hotel Bali Beach, karena hotelnya tinggi, berlantai 10, dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi sebetulnya 10 tahun sebelum Bali Beach mulai beroperasi 1966,
10 tahun sebelum itu, tahun 1956, Bapak Ido Bagus Kompiang dan istri beliau, Anak Agung Mira Astuti Kompiang, mendirikan hotel. Dan waktu itu bisa dibayangkan, Sanur itu sepi, sunyi, senyap. Dan ketika Ido Bagus Kompiang yang oleh teman-teman sebayanya dipanggil dengan sebutan Gus Pung, jadi Gus Pung. Gus Pung itu artinya singkatan dari perumpung, karena giginya itu lepas-lepas atau kropos-kropos, jadi dikenal sebagai Gus Pung. Waktu Gus Pung dan istrinya mendirikan hotel di Sanur, teman-temannya mengejek karena Sanur waktu itu suci, sepi, senyap, dan dikenal sebagai, mohon maaf, banyak leaknya, banyak black magicnya, dan sudah dikata-katai bahwa untuk apa bikin hotel di situ, pasti tidak akan laku, karena di situ tempat yang menakutkan. Tapi Gus Pung atau Ido Bagus Kompiang dan Ibu Anak Agung Mira Astuti Kompiang kukuh dengan pendiriannya, didukung oleh orang tua beliau, dan perusahaan hotel ini ternyata berkembang bagus dan banyak dipilih sebagai tempat berlibur oleh diplomat negara sahabat yang berkantor di Jakarta. Mengapa banyak dipilih? Tentu karena di Bali waktu itu tidak ada banyak akomodasi, jadi Segara Beach Hotel yang sekarang menjadi Segara Village Hotel merupakan satu-satunya. Karena di Sanur waktu itu memang di sebelahnya, di sebelah selatan itu ada Pesanggerahan yang kemudian menjadi Ina Sindu Hotel milik BUMN. Kemudian di sebelah utaranya ada rumah pelukis Belgia Lee Mayur yang menikah dengan Nipolo, pasangan legendaris. Selain itu tidak ada apapun di sana kecuali kemudian hadir Segara Beach Hotel. Karena ada banyak diplomat-diplomat negara sahabat dari Jakarta berlibur ke Bali, sampai-sampai Segara Beach Hotel ini diberikan julukan sebagai hotel diplomat. Ketika saya bercakap-cakap dengan Ibu Kompiang, beliau mengatakan memang nama itu cocok karena banyak diplomat yang hadir. Tapi ada hal menarik yang disampaikan oleh Ibu Kompiang ketika menerima tamu-tamu yang berlatar belakang diplomat. Yang menarik itu adalah tamu-tamu itu datang bisa membayar dengan minuman yang mereka bawa. Karena tamu-tamu itu banyak yang membawa minuman beralkohol, wine dan seterusnya. Sementara bisa dibayangkan hotel waktu itu mencari wine kan tidak segampang sekarang, sulit sekali. Akhirnya Ibu Kompiang menerima minuman beralkohol dari turis, dan turis itu bisa tinggal di hotel dengan harga yang diperhitungkan sedemikian rupa, dan tamu-tamu lain yang tidak membawa minuman beralkohol bisa menikmati minuman yang diinginkan. Jadi itu salah satu bentuk barter hotel diplomat seperti yang diceritakan oleh Ibu Astuti Kompiang. Yang juga menarik dari cerita berkembangnya Sanur sebagai pusat pariwisata Bali dan juga Indonesia, karena setelah Ido Bagus Kompiang mendirikan hotel, mulai satu persatu dalam perjalanan waktu berdiri hotel-hotel lain. Yang pertama tentu adalah Hotel Bali Beach yang dirintis oleh Presiden Soekarno menggunakan uang pampasan perang dari Jepang.
Hotel Bali Beach berlantai 10 itu sebetulnya adik kandung atau saudara dari Hotel HII, Hotel Indonesia di Jakarta, kemudian Hotel Ambarukmo di Jogja, dan Hotel Samudra di Pelabuhan Ratu di Jawa Barat. Jadi Bali disayang oleh Soekarno, makanya diberikan Hotel Bali Beach, hotel berlantai 10. Yang menarik dari keputusan Soekarno mendirikan Hotel Bali Beach di Sanur adalah cerita yang disampaikan oleh para tokoh pariwisata belakangan, termasuk antara lain Ide Bagus Kompiang, adalah Soekarno memang sayang dengan Bali karena ibunya orang Bali dari Singaraja, I Gusti Nyoman Rai Srimben. Jadi memberikan hotel untuk Bali bisa dipahami. Akan tetapi tokoh-tokoh Bali waktu itu baik yang di pemerintahan maupun yang di swasta mengatakan, Bapak Presiden, untuk apa Bali diberikan hotel kalau tidak ada bandara? Hotel hadir, yang tidur siapa? Tamu tidak ada datang, hotel akan kosong. Bandara sangat perlu untuk Bali. Katanya waktu itu Presiden Soekarno mengatakan, ya kalau Bali tidak mau hotel, kalau ingin bandara, kami akan bangun bandara. Ketika ditawari mau bangun bandara, Bapak Presiden katanya diberikan argumentasi lagi, Bapak Presiden, untuk apa Bali mendapat bandara, untuk apa di Bali dibangun bandara internasional, kalau tidak ada tempat bagi tamu untuk menginap. Kalau tamu datang, tidur di mana? Dalam percakapan itu akhirnya diputuskan, ya silakan, Bali akan dapat hotel, Bali juga akan dapat bandara. Jadi mulai saat itulah pembangunan Hotel Bali Beach mulai dilaksanakan. Sekarang kita bisa melihat kembali di Sanur sudah ada Segara Beach Hotel. Pemerintah membangun Hotel Bali Beach. Sebetulnya hotel yang dibangun oleh Pak Ide Bagus Kompiang ini ditawari, diakuisisi, diambil oleh pemerintah. Ya, diambil, dan Pak Ide Bagus Kompiang karena menjadi direktur proyek pendirian itu tentu setuju dengan permintaan pemerintah untuk mengambil Hotel Segara Beach ini dan diberikan ganti rugi atau uang untuk membeli. Dan hebatnya Pak Ide Bagus Kompiang menggunakan uang itu untuk membangun kembali Segara Beach Hotel menjadi Segara Village Hotel. Jadi sebetulnya Segara Beach Hotel ini posisi sekarangnya itu, posisi dulunya itu adalah agak di utara. Karena diambil menjadi satu wilayah, satu kawasan dengan untuk pendirian Bali Beach Hotel, pembangunan hotel barunya agak di selatan. Jadi sebetulnya Segara Beach dengan Segara Village itu satu hotel, akan tetapi posisinya yang berbeda, dibangun dan dimiliki oleh Pak Kompiang. Jadi Pak Kompiang tetap fokus di pendirian Bali Beach Hotel, akan tetapi juga mengembangkan hotelnya sendiri. Kalau mungkin saya atau orang lain yang ingin hidup baik dan tenang, bekerja aja di pemerintah, sudah dapat uang, tidak usah lagi membangun hotel. Tetapi Pak Kompiang tetap ingin meneruskan hotel yang dia bangun. Dan dalam percakapan dengan Pak Ide Bagus Kompiang, ketika saya mendapat kepercayaan untuk menulis buku biografinya, beliau mengatakan bahwa pendirian Hotel Segara Beach Hotel dan juga Segara Village Hotel itu mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari ayah beliau, Ide Bagus Oko. Dan Ide Bagus Oko sangat senang memiliki putra yang, mohon maaf, dulu sekolahnya di Singaraja, kemudian dipindahkan ke Malang, tidak begitu smooth lah, tidak begitu lancar, seolah-olah tidak akan memiliki masa depan yang baik kalau masa depan itu diukur dari pendidikan. Akan tetapi perubahan terjadi luar biasa. Ide Bagus Kompiang menjadi anak laki-laki, menjadi remaja dan pemuda yang mandiri dan siap melaksanakan usaha, meneruskan bakat dagang dari ibunya.
sebelum terjun ke bisnis perhotelan, mendirikan hotel di Sanur, Bapak Ibu Gus Kopyang ini sudah mengembangkan usaha Firma Wijaya namanya. Itu usaha jual beli tekstil kain, dan ini dikembangkan mulai ketika beliau masih single, belum menikah. Ketika kemudian menikah, kehadiran istrinya, Ibu Ana Agung Mirah, memperkuat bisnis Firma Wijaya ini, yang bisnis utamanya adalah jual beli kain, mengambil kain dari Surabaya, dijual di Bali kepada pengecer dan seterusnya, sampai akhirnya mengimpor kain dari luar dan kemudian memindahkan perusahaannya ke Surabaya karena untuk mendapat izin Departemen Perindustrian dan Perizinan yang berwenang waktu itu ada di Surabaya, sehingga Firma Wijaya itu seperti satu perusahaan yang memijakkan kakinya di dua tempat, Surabaya dan Bali. Ini mungkin terjadi, bisa terjadi karena Ibu Agus Kopyang itu memiliki pengalaman sekolah di Malang. Jadi pengalaman lintas pulaunya sudah ada. Jadi kalau dia hanya di Bali, tumbuh sebagai orang Bali, mungkin tidak punya pengalaman lain, disuruh buka usaha di Surabaya, akan mundur teratur ya. Tapi Ibu Agus Kopyang berhasil melakukan itu. Jadi semangat pengalaman talentanya berbisnis itu diteruskan dengan membangun hotel di Sanur, sedangkan bakatnya sebagai manajer, sebagai pegawai diteruskan ketika memimpin proyek pembangunan Bali Beach. Jadi demikian seterusnya sampai akhirnya di Sanur bermunculan hotel-hotel, dan setiap ada pemunculan hotel baru, beliau selalu menjadi narasumber untuk dimintai pendapat, kemudian saran dan seterusnya. Salah satu misalnya pengembangan Ina Sindu, kemudian juga pendirian Hotel Bali Hyatt kalau tidak salah tahun 1972. Pak Ibu Agus Kopyang banyak sekali memberikan masukan, memberikan saran-saran untuk pengembangan pariwisata. Jadi kalau kita lihat berkembangnya pariwisata Sanur mulai tahun 70-an, itu sebetulnya sudah dirintis oleh Pak Kopyang mulai 1950-an, dan puncak-puncak perkembangan dengan cepat kita lihat itu terjadi tahun 1980-an, dan ketika itu mulai banyak muncul hotel, dan kita bisa melihat Hotel Segara Village Hotel ini menjadi salah satu yang terkemuka karena pengalaman panjangnya. Perlu juga saya ceritakan bagaimana dukungan Ibu Ana Agung Mirah Astuti Kopyang di dalam menjalankan bisnis. Beliau ini memiliki talenta dagang yang luar biasa. Ya, yang pertama itu beliau mendapat kepercayaan dari Presiden Soekarno untuk membuka arcade di Hotel Indonesia. Jadi ketika Hotel Indonesia diresmikan, arcade mulai buka. Presiden Soekarno melakukan inspeksi ke tempat-tempat itu dan termasuk ke arcade yang dikelola oleh Ibu Kopyang. Jadi itu merupakan peristiwa yang luar biasa. Ibu Kopyang juga memiliki usaha yang bisa kita sebut sebagai pionir di dalam eksportir souvenir, barang kerajinan. Karena punya hotel Segara Village, mulai menjual barang kerajinan berupa patung, souvenir, kebanyakan patung sebetulnya, seni lukis belum waktu itu. Jadi dari situ ada tamu-tamu yang membeli oleh-oleh melebihi dari kebutuhannya, sehingga Ibu Kopyang melihat ini adalah peluang bisnis yang luar biasa, dan ini pun terkait dengan pengalamannya selaku importir kain tekstil, sekarang menjadi eksportir barang kerajinan.
Jadi banyak sekali keuntungan yang beliau peroleh dari menjual barang kerajinan. Karena harga barang kerajinan waktu itu menurut Ibu Mira Astuti Kompiang yang sekarang Ide Pranda Istri Karang, berapapun dijual, berapa dolar pun tamunya mau membayar. Jadi keuntungannya sangat tinggi sampai sulit sekali mencari barang patung-patung ayam, patung-patung orang itu yang diborong banyak oleh para tamu. Dan keuntungan-keuntungan itu digunakan untuk membangun Segara Village Hotel. Pak Kompiang dan Ibu Kompiang adalah juga seorang perintis memperkenalkan apa yang sekarang dikenal dengan Bali Cultural Night. Itu acara pertunjukan kesenian Bali dengan hiburan tari-tarian Bali dan gamelan. Jadi Pak Kompiang memiliki hubungan yang baik dengan penduduk lokal di Sanur dan juga di Denpasar, asal beliau dari Tampak Gangsel Denpasar. Beliau memiliki hubungan yang baik dengan penari-penari dan dengan mudah untuk mengajak penari untuk mau menari di Segara Village Hotel di dekat pantai, tamu duduk di meja, di kursi atau juga tikar menikmati indahnya pantai, purnama dan tari-tarian. Jadi di situ Bali Culture Night itu digunakan untuk menjual makanan. Penari-penari yang tahun 1960-an diajak oleh Pak Ide Bagus Kompiang dan Ibu Astuti Kompiang untuk melakukan promosi Indonesia Floating Fairs ke Asia Pasifik. Sekarang kita akan lihat peran Pak Kompiang sebagai orang tokoh yang mempromosikan kebudayaan Bali dan juga kebudayaan Indonesia ke luar negeri. Beliau dipercaya oleh Presiden Soekarno, lagi-lagi Presiden Soekarno, untuk memimpin misi diplomasi Indonesia ke Asia Pasifik yang dinamakan Indonesia Floating Fair. Indonesia Floating Fair itu adalah pameran dagang dan kesenian Indonesia di atas dek kapal. Jadi Indonesia memiliki kapal tampo emas yang cukup besar. Ke kapal itu dinaikkan gamelan, dinaikkan barang-barang kerajinan, dinaikkan penari semua, diajak berkumpul mungkin 75 orang seniman. Berlayar dari Jakarta, rencana pertama itu adalah ke Hawaii, kemudian ke Jepang, dari Jepang turun ke Asia Tenggara, Singapura, kembali ke Indonesia. Saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai, untuk menggali informasi tentang Floating Fair ini dari dua sumber. Yang pertama itu adalah sumber cetak yang saya dapatkan dari arsip di Belanda yang berisi foto, peta ke pelabuhan-pelabuhan mana kapal Floating Fair ini singgah. Kemudian saya juga mendapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu atau dua penabuh yang ikut di dalam Floating Fair ini yang kebetulan berasal dari sebuah tempat tak jauh dari lokasi Segara Village Hotel ini. Artinya dia orang Sanur. Ketika Floating Fair ini berangkat, kapal itu mendadak bocor. Sehingga harus kembali ke pangkalan, diperbaiki, akan tetapi karena kebocoran itu jadwal tiba di Hawaii diperkirakan tidak akan terpenuhi, sementara pembukaan acara kalau tidak salah itu Pacific Asia Travel Association dimulai gitu. Akhirnya ditempuhlah jalan pintas, kapal diperbaiki, Pak Kompiang dan tim penting berangkat naik pesawat ke sana, sementara kapal lautnya jalan. Memang akhirnya ke Hawaii, tidak lama di situ, akhirnya ke Jepang, dan setiap pementasan tim kesenian Bali di Floating Fair itu
selalu disambut oleh penduduk. Kalau biasanya kan pameran dagang dilakukan di hall atau di gedung. Kalau yang floating fair zaman itu, convention center, hall, gedung itu belum tersedia, sehingga penduduk, warga masyarakat yang datang ke kapal untuk menonton. Jadi pamerannya yang keliling. Jadi itu memang menjadi model pameran waktu itu. Di dalam dokumen yang saya lihat, tidak hanya Indonesia melakukan floating fair, saya juga melihat informasi, membaca informasi, pemerintah Australia juga melakukan hal yang serupa, sehingga saya menganggap itu adalah model eksibisi dagang, diplomasi, model saat itu. Dan itu luar biasa sekali, karena peran Pak Kompiang dan Ibu Kompiang selain menyeleksi seniman, menyeleksi produk, menyusun acara sehingga semuanya berjalan lancar. Pak Ido Bagus Kompiang juga sebetulnya menjalankan kegiatan-kegiatan diplomasi. Jadi bukan hanya promosi dagang dan promosi kesenian Bali untuk pariwisata, tetapi juga melakukan diplomasi. Kita tahu kalau tahun 60-an itu usia Indonesia kan baru 15 tahun, merdeka tahun 45. Kegiatan diplomasi internasional itu selalu harus digencarkan karena negara belum begitu banyak dikenal. Lewat promosi itu Indonesia mulai dikenal. Oleh karena itu Pak Kompiang yang belakangan nanti kita lihat diangkat menjadi konsul kehormatan beberapa negara di Eropa Utara seperti Skandinavia, negara-negara Skandinavia, Swedia, Norwegia, kemudian apalagi dua itu lupa saya. Sebetulnya peran diplomasi itu sudah dilakukan sejak tahun 60-an atau mungkin juga belakangan ketika hotelnya dikunjungi begitu banyak oleh diplomat sehingga disebut hotel diplomat. Jadi habitus, mindset, perilaku atau gaya atau tugas diplomat itu sudah masuk ke jiwa beliau, sehingga tidak mengherankan kalau tahun 80-an kemudian menjadi konsul kehormatan beberapa negara-negara Skandinavia. Dan hebatnya juga tidak hanya Pak Kompiang sendiri yang menjadi konsul kehormatan, tetapi juga mendapat kepercayaan menurun ke Ido Bagus Ngurah-Wijaya, putra pertama beliau, kemudian menurun juga ke cucu beliau. Jadi 3 generasi dipercaya oleh beberapa negara di Skandinavia itu untuk menjadi konsul kehormatan sampai sekarang. Itu dari tahun 80-an sampai tahun 2020-an itu 4 dekade. Mungkin tidak ada keluarga di Indonesia yang bisa mendapat kepercayaan menjadi perwakilan negara sepanjang itu, kecuali Bapak Ido Bagus Kompiang. Saya juga ingin menceritakan pengalaman lain Bapak Ido Bagus Kompiang. Beliau adalah seorang pejuang, ya. Jadi bukan hanya pengusaha yang sukses menjadi pegawai pariwisata di PT HII yang membangun Bali Beach, bukan saja pengusaha yang sukses mengelola hotel sendiri, mendirikan dan mengelola hotel sendiri, Segara Village Hotel, tetapi beliau adalah veteran pejuang. Jadi tahun 1946, mungkin usia beliau sekitar berapa ya, lahir 1927, mungkin 20-an, beliau ikut berperang dan sempat masuk penjara. Singkat kata, beliau akhirnya menjadi anggota veteran. Jadi pemerintah mengakui perjuangan beliau sampai masuk penjara pada zaman pendudukan Belanda. Beliau menjadi veteran dan dipercaya untuk menjadi Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Bali sampai hampir
dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin veteran seumur hidup, katakan begitu. Jadi beliau adalah seorang veteran. Dan yang menarik juga dulu, veteran-veteran di Bali itu tidak hanya gigih di dalam perjuangan, tetapi juga memiliki bakat dagang yang luar biasa. Jadi dulu banyak sekali kita melihat orang-orang yang veteran itu memiliki kemandirian di dalam ekonominya. Mungkin ini dibakar semangatnya oleh Soekarno, tidak hanya berdaulat di bidang politik, tapi juga berdaulat di bidang ekonomi. Makanya banyak pengusaha-pengusaha yang sukses dulu, gabungan usaha ekspor impor Bali itu banyak dipimpin oleh orang-orang veteran. Jadi Pak Kompiang adalah seorang veteran. Kemudian Pak Kompiang juga sosok yang sangat aktif menyumbangkan pengetahuan, tenaga, dan keterampilannya lewat organisasi. Jadi beliaulah yang mendirikan PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan beliaulah yang menjadi ketuanya untuk beberapa periode. Jadi lewat PHRI itu hotel-hotel kecil yang mulai bangun di Sanur itu dibina, diberikan pengarahan. Jadi istilahnya tidak ada kompetisi waktu itu, yang ada adalah kolaborasi. Jadi hotel-hotel kecil itu beliau bina lewat PHRI. Jadi spirit antara spirit perjuangan dari veteran, spirit manajerial selaku orang pemerintahan, dan talenta sebagai pengusaha sendiri betul-betul dikombinasikan sedemikian rupa, digunakan untuk membangun pariwisata lewat pembinaan pengusaha-pengusaha yang baru muncul. Dan kita bisa bayangkan pemain-pemain baru di bidang perhotelan tentu saja memerlukan banyak nasihat, advice, sehingga usaha mereka yang mereka awali dengan pengalaman yang terbatas bisa berjalan dengan baik. Dan di situ jasa Pak Kompiang sebagai ketua PHRI dan Ibu Kompiang juga aktif di dalam organisasi memberikan hasil nyata, sehingga julukan untuk Pak Ido Bagus Kompiang sebagai pionir pariwisata Bali adalah julukan yang sangat tepat. Kalau ada istilah lain yang lebih hebat dari itu, mungkin cocok juga untuk beliau. Jadi sebagai pionir, sebagai perintis. Saya pernah mendengar komentar dari seorang ekspat namanya Stanley Allison. Stanley Allison ini adalah salah satu pimpinan di PT Aerowisata yang mengelola hotel Sanur Beach dan mengelola anak perusahaan Garuda di bidang catering. Beliau dekat sekali dengan Bapak Ido Bagus Kompiang, dan Stanley Allison mengatakan bahwa Ido Bagus Kompiang ini adalah the godfather of Bali Tourist Organization. Jadi kalau teman-teman lokalnya mengatakan beliau perintis, Stanley Allison memberikan julukan the godfather, dan keduanya saya kira itu sangat cocok. Dan kita lihat belakangan, kalau tidak salah tahun 2003, pemerintah Provinsi Bali memberikan penghargaan kepada Bapak Ido Bagus Kompiang karya karena pariwisata bersama 5 tokoh lainnya. Antara lain misalnya seingat saya Anak Agung Nyoman Panji Tisne, pendiri perintis daerah wisata Lopina di Singaraja. Jadi selain Ido Bagus Kompiang ada juga tokoh-tokoh lainnya, tetapi kategori Bapak Ido Bagus Kompiang adalah perintis dan pelopor pariwisata Bali. Dari tangan beliaulah perkembangan Sanur sekarang ini harus dibaca kalau ingin mengetahui
bagaimana secara sejarah perkembangan, evolusi dan juga revolusi industri pariwisata di Sanur.